Scene one, take one, action! Mau rambutmu keren ala Korea? Caranya gampang banget. Pakai dust-in. Caranya, kamu buka, kemudian taburkan ke rambutmu, kemudian acak-acak. Tara! Rambutmu keren sempurna. Wow, mudah banget! Scene one, take one, action! Jumpa lagi dengan saya, Trio Febrian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi apa sih definisi dari komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran yaitu sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang akan dijual. Jadi di dalam komunikasi pemasaran ada yang namanya bauran komunikasi pemasaran ya atau promotion mix. Jadi di sini ada beberapa yang masuk ke dalam bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah advertising ya atau yang biasa kita sebut dengan iklan. Mungkin rekan-rekan tahu tadi contoh salah satu iklan yang mungkin bisa kita gunakan ya, terutama nanti rekan-rekan semua akan merancang sebuah produk dan kemudian mengiklankan. Nah, itu adalah salah satu strateginya, bagaimana kita membuat iklan yang efektif dan iklan yang mungkin bisa diterima oleh semua orang. Dan yang kedua yaitu sales promotion ya. Jadi apa saja yang ada di dalam sales promotion? Yang pertama bisa juga kita menggunakan voucher, kemudian memberikan hadiah, ataupun mungkin kita mengadakan perlombaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari sales promotion. Dan kemudian yang kedua adalah event dan experience. Ya, jadi di sini kita membuat event tertentu ya dalam usaha kita, dalam produk kita, yang dimana ketika kita membuat acara ya itu ditujukan agar konsumen dapat mengingat ataupun mungkin dapat terlibat langsung ke dalam produk kita. Dan yang berikutnya yaitu publisitas dan hubungan publik. Ya. Jadi di sini public relation ya dan publisitas menjadi salah satu kunci utama bagi perusahaan agar mereka bisa lebih dekat dengan konsumen dan kemudian mereka bisa menginformasikan apa saja hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu direct marketing. Ya, jadi ketika perusahaan menjual produknya mereka bisa menjual secara langsung baik itu melalui situs website ataupun mungkin mereka mengadakan acara di televisi kemudian mereka berinteraksi secara langsung dengan konsumen, bisa seperti itu. Dan berikutnya yaitu word of mouth ya. Jadi di sini dari mulut ke mulut ya, pemasaran dari mulut ke mulut. Akan tapi sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya digitalize seperti sekarang ini, word of mouth mulai berpindah menjadi word of mouth ya. Jadi menggunakan sosial media, kemudian menggunakan platform-platform lainnya. Dan yang terakhir adalah personal selling. Personal selling di sini yaitu bagaimana seorang sales ataupun perusahaan itu secara langsung menjual ke individu-individu tersebut. Selanjutnya kita akan bahas model proses komunikasi makro ya. Yang pertama, si pengirim atau sender membuat kode-kode tertentu ya. Jadi di sini mereka membuat kode baik itu simbol ataupun mungkin suara dan lain sebagainya. Dan berikutnya mereka baru masuk pesan yang akan disampaikan ke penerima. Ya, jadi di sini masuk lagi ke decoding, bagaimana si penerima itu menerima pesan-pesan tersebut. Jadi ketika kita membuat iklan ataupun membuat apapun itu harus bisa diterima oleh si pemirsanya ya atau si pendengar atau audiens dan lain sebagainya. Dan biasanya model-model di dalam komunikasi
mikro itu biasanya kita sebut dengan AIDA ya. Di sini ada attention, interest, desire, dan action ya. Jadi pertama kita membuat dulu bagaimana si pemirsanya mengalihkan perhatian ke iklan yang kita sampaikan ataupun mungkin pesan yang kita sampaikan, dan kemudian ketika mereka sudah beralih dan mereka sudah attention terhadap iklan kita, baru mereka akan interest ya. Setelah mereka tertarik dengan produk kita, kemudian mereka berminat dengan produk kita, dan selanjutnya mereka akan melakukan action yaitu bisa banyak hal ya. Mungkin mereka bisa menggunakan jasa kita ataupun mungkin mereka membeli produk kita. Dan idealnya komunikasi yang efektif yaitu konsumen yang tepat sasaran dan pesan yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemirsanya, dan kemudian di tempat dan waktu yang tepat. Ya, ini kadang-kadang ketika kita membuat iklan itu ataupun mungkin kita menyiarkan iklan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan tempatnya, atau mungkin kita tidak sesuai dengan waktunya, sehingga iklan tersebut tidak efektif. Dan berikutnya yaitu iklan menyebabkan konsumen memberikan perhatian khusus pada iklan tersebut. Jadi ketika kita membuat iklan yang kreatif, iklan yang unik, orang-orang akan perhatian terhadap pesan yang kita sampaikan. Dan kemudian iklan itu dapat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman konsumen. Dan yang keempat yaitu bagaimana iklan dapat memposisikan merek ya. Jadi di sini bagaimana si perusahaan harus bisa ya menyampaikan pesan dengan positioning mereka ya. Misalnya Yamaha selalu di depan. Jadi ketika mereka membuat iklan pun juga sesuai dengan positioning mereka. Dan berikutnya bagaimana kita mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi pemirsa sasaran ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi pemirsa sasaran? Yang pertama, kita harus bisa melihat siapa pembeli potensial kita. Dan yang kedua, siapa pengguna saat ini. Dan yang ketiga, siapa sih yang mengambil keputusan di dalam kelompok ataupun keluarga ataupun individu tertentu. Dan yang terakhir adalah profil pemirsa sasaran. Nah, itu adalah salah satu merupakan 4 hal yang perlu kita pahami bagaimana kita bisa mengidentifikasi pemirsa sasaran. Yang kedua yaitu kita perlu menentukan tujuan. Apakah tujuan kita untuk kebutuhan kategori ataupun mungkin kesadaran merek atau brand awareness ya. Jadi di sini tujuan perusahaan berbagai macam ya. Mungkin mereka ingin fokus di brand awareness ya, jadi bagaimana konsumen tahu dulu produk mereka seperti apa. Dan berikutnya sikap merek ya. Jadi kita mungkin barangkali ingin memperkuat brand kita sehingga konsumen itu bisa beralih ke brand kita. Sebelumnya mereka membeli produk lain ya kan, tapi ketika melihat iklan kita sampaikan apa saja kelebihan produk kita, mereka akan interest dengan iklan tersebut. Dan berikutnya yaitu bagaimana kita merancang komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita perlu perkuat dulu ya apa yang harus dikatakan. Jadi strategi pesannya itu seperti apa? Ya, apakah kita fokus untuk memperkuat kelebihan ataupun keunggulan produk kita atau yang lainnya gitu ya. Yang kedua, bagaimana mengatakannya ya. Jadi di sini adalah strategi kreatifnya seperti apa. Kalau tadi kontennya, apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua ini how-nya ya, bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan yang ketiga yaitu sumber pesan. Jadi siapa yang menyampaikan? Contohnya misalnya White Coffee dulunya si Lee Min Ho gitu ya. Jadi engagement pada saat itu cukup tinggi ketika Lee Min Ho ya. Dan kemudian misalnya beberapa brand menggunakan Raffi Ahmad sehingga di sini dapat mendongkrak suatu brand teman-teman ya. Dan kemudian strategi pesan
ada dua hal. Yang pertama, strategi kreatif informasional. Jadi di sini ketika kita membuat iklan, itu iklannya secara detail menjelaskan tentang apa keunggulan produk tersebut. Misalnya Panadol. Panadol ketika membuat iklan untuk sakit kepala, kemudian untuk demam dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang strategi kreatif informasional. Sedangkan ada beberapa iklan yang mungkin iklannya sedikit ambigu biasanya teman-teman ya. Itu adalah salah satu strategi kreatif transformasional. Mungkin kita lihat beberapa iklan rokok yang mungkin iklan rokok tidak boleh secara terang-terangan mereka mempromosikan produk mereka. Oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan rokok mencoba untuk membuat iklan-iklan yang sedikit ambigu ya gitu ya. Mungkin tidak kita pahami, akan tapi di situ kita melihat bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan. Dan berikutnya kita bagaimana memilih saluran komunikasi ya. Jadi saluran komunikasi bisa juga dari saluran komunikasi pribadi ya, melalui tatap muka, kemudian melalui email dan lain sebagainya, ataupun mungkin saluran komunikasi non pribadi. Contohnya adalah kita menggunakan media massa, kita menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kelima yaitu menentukan anggaran komunikasi pemasaran. Jadi di sini bagaimana perusahaan dengan strateginya, apakah mereka ingin membuat iklan mereka lebih terjangkau, dan kemudian apakah mereka juga menggunakan anggarannya dari persentase penjualan mereka dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah salah satu strategi perusahaan ketika mereka menghitung budget mereka untuk beriklan, karena memang tidak murah teman-teman ya untuk iklan di media massa misalnya, kemudian di televisi ataupun billboard atau yang lainnya. Dan yang keenam yaitu memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Apakah kita memang ingin fokus di iklan ataukah kita ingin fokus di promosi penjualan gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya Shopee ya, mereka fokus di promosi penjualan. Jadi tiap hari, tiap sesi mereka selalu memberikan voucher-voucher gratis ongkir. Dan kemudian hubungan masyarakat dan publisitas. Yang selanjutnya apakah kita fokus di acara dan pengalaman atau yang lainnya. Yang ketujuh, faktor-faktor yang menentukan dalam bauran komunikasi. Yang pertama adalah jenis pasar produk ya. Jadi kita masuk di mana nih? Masuk pasar mana dan lain sebagainya. Kemudian tahap kesiapan pembeli. Dan yang ketiga adalah tahapan siklus produk. Jadi nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana siklus produk di pelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kita akan melihat tentang customer path ya. Jadi customer path ini menurut marketers ya, menurut Hermawan Kertajaya ini ada 5 teman-teman ya. Ada aware, appeal, ask, act, dan advocate ya. Jadi kalau di sini kita pahami dulu yang pertama, aware. Jadi perusahaan harus bisa membuat konsumennya aware terhadap produk mereka. Dan yang kedua, setelah konsumen itu aware terhadap produk mereka, barulah mereka masuk ke dalam appeal. Ya, konsumen ketika sudah aware, mereka akan tertarik terhadap produk tersebut. Dan selanjutnya mereka akan bertanya-tanya. Kalau di era seperti sekarang ini mereka bertanya-tanyanya bukan langsung ke toko, akan tetapi di media sosial ataupun mungkin mereka tanya Google atau tanya beberapa platform lainnya. Dan berikutnya mereka act ya, mereka memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dan setelah mereka cocok dengan produk tersebut, mereka akan advocate ya. Jadi mereka akan men-share ke orang lain ya apa saja kelebihan produk tersebut, ataupun mungkin ketika misalnya mereka minum kopi di Starbucks, mereka foto, itu adalah salah satu bentuk dari advocate konsumen ya. Jadi di sini salah satu iklan gratis bagi perusahaan.
Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dunia, satu keluarga.